Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembahasan cara pengerjaan contoh soal yang ada di buku struktur beton bertulang. Kali ini sampai pada contoh di bab 3 ya, yaitu contoh 3.3 atau pada diktat ini ada pada eh, bab 5 ya. Saya bagi screen-nya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah contoh 3.3 di halaman 76 buku struktur beton bertulang pada bahasan analisis balok bukan persegi 4. Ya, bisa tidak balok itu tidak segi 4 yang sederhana seperti yang sudah dibahas kemarin? Ya, bisa ya, tergantung eh, kebutuhannya untuk apa. Baik, disoalkan di sini. Hitunglah kuat momen tahanan atau MR, momen resisten, untuk balok yang tergambar pada yang ini ya. Lakukan yang tampak pada penampang balok kemungkinan disediakan untuk tempat menopang plat cetak. Jadi yang ini maksudnya ya, coakan ini kiri dan kanan ini di apa namanya ya katakanlah dikosongi atau dicoak. Nanti di atasnya nih duduk entah itu misalnya kalau di sini dikiranya adalah plat-plat cetak ya. Tapi bisa juga kayu misalnya ya. Atau plat baja nanti dudukannya. Nanti akan ada lagi bentuk seperti ini sehingga di sini pas dudukannya. Nah, eh, coakan ini atau ya pengurangan area ini ya menyebabkannya dia tidak berbentuk segi empat atau persegi empat yang sederhana seperti yang dibahas sebelumnya. Baik, kita akan coba bahas bagaimana nanti perlakuannya dalam perhitungan. Dalam soal disebutkan bahwa mutu baja yang digunakan untuk tulangan adalah F yield sama dengan 300 MPa atau mutu 30 nih ya dalam tabel nanti. FC aksen sama dengan 20 MPa. Itu dari konkret atau beton. Adapun dimensi-dimensinya adalah lebar keseluruhan dari balok beton adalah 450, kemudian 450 ini terbagi atas bagian atasnya. Eh, Coakannya atau pelubangannya 140 di kiri, di kanan juga 140. Sedangkan bagian atas ini, beton yang menonjol ke atas ini berarti sama dengan 450 kurang 140 kurang 140, sisanya 170. Adapun kedalaman melubangi atau HF ya, half flange sama dengan 100 mm. Selain itu, tinggi efektif yang ini atau kita kenal dengan D, nilai D, yaitu jarak dari bagian paling atas ini ke pusat tulangan tariknya sama dengan 610 dan jarak dari pusat
tulangan ke serat terbawah, kebalikan yang ini ya, adalah 90. Nah, selanjutnya kita akan mulai mencoba menghitung untuk mendapatkan yang ditanyakan, yaitu yang nilai MR atau moment resistance, yaitu kuat momen tahanan. Berapakah nilai momen paling besar yang bisa ditahan oleh struktur ini? Yang pertama, kita identifikasi dahulu apa saja yang sudah diketahui dari penjelasan soal tadi ya, kalimat soal tadi. Kita ambil dahulu nilai mutu baja FY sama dengan 300 MPa, kemudian FC aksen mutu beton 20 MPa, kemudian BW sama dengan 450. BW adalah yang ini. Alhamdulillah. Selanjutnya BF efektif, itu beton yang menonjol paling atas 170 ini. Kemudian D sama dengan 610 yang ini. Lalu nah ini ada AS. Area of steel, atau di sini ditulisnya tulangan yang digunakan adalah 4 biji tulangan D36 atau tulangan ulir deform ya, D itu deform dengan diameter 36 mm. Cukup besar tulangannya. Hmm, Selanjutnya kita cari dulu luas penampang tulangan. Untuk data soal 4D36, itu berarti 4 tulangan diameter 36, maka AS atau luas penampang keseluruhan ya, 4 biji tulangan itu kumulatifnya, eh, kita bisa hitung dengan rumus luas lingkaran atau kita lihat pada tabel baja, yaitu tabel A4 pada lampiran luas penampang tulangan baja. Jumlah tulangannya adalah 4, kemudian diameternya adalah 36, maka dari dua keterangan ini kita tarik 36 tarik garis ke kanan, kemudian 4 tarik garis ke bawah, maka bertemunya di 4071,5. Nah ini ya, 4071,5, jumlah 4, diameter 36, ketemunya di sini. Ini adalah luas penampang gabungan atau keseluruhan dari yang tersedia di sini tentang tulangan baja. Lalu berapakah kuat tariknya? Kuat tarik kita ukur, kuat tarik dari tulangan. Lebar flange efektif diperhitungkan 170 mm. Anggaplah bahwa tulangan baja tarik akan meluluh. Hitung nilai NT atau kuat tarik. NT sama dengan eh, kuat baja ya, kuat tarik baja itu luas luas baja keseluruhan, luas penampangnya, kemudian dikali dengan eh, tegangan tegangan tarik yang dimiliki baja maksimum. Maka nilainya 4071,5 dari insin tadi dikali dengan FY data soal 300 MPa kali dengan 10 pangkat minus 3 untuk nanti hasilnya menjadi kilonewton, dari newton menjadi kilonewton dibagi 1000. Maka hasil kalinya menjadi
Eh, 3 kali 4 12 ya, ya benar lah kira-kira. 1221,4 kilonewton. Lalu kuat desaknya berapa? Itu gaya tekan di daerah yang nongol ke atas tadi ya, yang ini. Untuk ini saja, yang ini berarti eh, dimensinya juga ini saja ya. Ini ada 100, ada 170. Maka ND daerah yang dilingkari ini sama dengan 0,85 kali FC aksen kali luas penampang beton yang sedang ditinjau, yaitu HF 100 kali B 170. Sama dengan 0,85 ini, kemudian X-nya 20, lalu HF-nya 100, B-nya 170. Didapat dibagi dengan 1000 dapatnya 289 kilonewton untuk daerah sini saja. Masih ada daerah tekan di sini, tapi kita belum belum hitung dulu. Teruskan saja menghitung yang lain dulu. Nanti keseimbangannya baru hasil kurang. Baik, selanjutnya adalah selisih kuat tarik baja terhadap kuat desak lens. Berapa selisihnya? Nah, tadi kita sudah dapat total dari kuat tarik yang dimiliki oleh baja adalah 1221,4. Ini lebih besar daripada ND yang nongol kecil tadi, yang cuma 289. Berarti ada selisih cukup banyak ya, ya sekitar 1.200 dikurangi 200 sekian ya ada 900 sampai dengan 1.000 lah. Antara itu, maka blok tegangan tekan masih membutuhkan sebagian daerah di bawahnya. Nah, jadi daerah tekan itu tidak cukup sini karena eh, tariknya tadi masih lebih besar. Dia harus 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 menggunakan daerah yang di bawahnya untuk menghilang atau melawan daya tarik yang besar tadi, kekuatan tariknya. Selisihnya adalah nilai pengurangan ini tadi ya 1.200 sekian dikurang 200 sekian, maka hasilnya 932,4 kilonewton. Nah, ini yang di sini daerah desaknya harus harus turun sampai ke bawah dari coakan. Lalu tinggi daerah desak tekan atau tekan yang masuk ke web berapa? Berapa turunnya dari coakan ini yang masuk dalam daerah eh, desak atau tekan? Selisih tegangan tekan tersebut akan dicakup oleh daerah tekan di bawah lakukan. Perhatikan gambar berikut. Nah, misalnya eh, yang di atas tadi yang sudah kita hitung itu kita sebut sebagai luasan satu atau area satu A1, dan yang di bawahnya adalah A2. Terus eh, ini tingginya apa namanya? A1 sama dengan AF, kemudian tingginya A2 adalah AW. Terus ini Y ini adalah dari dua macam luasan ini titik beratnya ada di mana? Misalnya di sini ya, maka jarak dari atas ke bawah ini disebut dengan Y. Titik berat menurut sumbu Y. Kalau titik berat menurut sumbu X ya
pasti di tengah-tengahnya ya, karena dia simetris 140, 140. Kemudian eh, kita menghitung berapa sih AW yang dibutuhkan. Ya bukan, AW panjang masuk ke bawahnya berapa. Yang pertama, rumusannya adalah AW ini sama dengan selisih tadi ya, selisih dari eh, kuat kuat tarik baja dikurangi kuat tekan beton yang nongol ini A1 selisihnya dibagi dengan 0,85 F aksen dikali BW. BW-nya bukan lagi 170 ya, sekarang BW-nya adalah 450 karena dia di A2, nanyanya A2. Kita masukkan nilai NT sama dengan 932,4. Hasil kurangnya ya NT kurang ND. Dengan ini tadi selisihnya 932,4 masuk ke sini kali 10 pangkat 3 karena dia kilonewton. Terus dibagi 0,85 angka tetap. Kemudian FC aksen 20 data soal 20 MPa. BW adalah 450 mm yang ini lebar dari baloknya yang sedang ditinggal yaitu A2. Nah, hasil baginya 932,4 kali 10 pangkat 3 bagi 0,85 bagi 20 bagi 450 hasilnya 121,9 mm. Nah, ini HW sama dengan 121,9. Jadi AF tadi ini data soalnya coakannya AF atau nilai A untuk flange sedangkan AW sama dengan nilai A untuk web atau badan balok. Ya. Lalu eh, sudah dapat AW-nya 121, kemudian AF-nya tadi 100, maka nilai A adalah nilai gabungan antara A flange ditambah A web sama dengan 100 tambah 121,9, totalnya 221,9 mm. Kemudian eh, namanya, pemeriksaan eh, rasio penulangan atau RU minimum. Rasio penulangan yaitu perbandingan luas eh, penampang baja terhadap luas penampang beton. Ru minimum sama dengan 1,4 dibagi FY atau 1,4 bagi FY-nya data soal 300 MPa sama dengan 0,0047. Lanjut, Ru aktual sama dengan yang yang sudah terpasang ya atau karena yang direncanakan AS dibagi BW dikali T baru aktual yaitu AS itu 4 apa tadi 4 D35 ya ini 4 D36 sorry 4 D36 dibagi dengan BW lebar balok 450 yang ini kali 610 ini adalah eh, nilai D atau tinggi balok secara umum ya. Ini nilai D ini, 610. Tinggi efektif. Hasilnya
AS dibagi BW kali D dalam kurung ya. Hasilnya sama dengan 0,0148. Nah, ini yang aktual. Kita bandingkan dengan rule minimum. Minimum paling sedikit ketetapan menyebutkan paling sedikit dia 1,4 per FY atau 0,0047, sedangkan yang terpasang di lapangan adalah 0,0148. Artinya masih lebih besar daripada rule minimum. Sehingga ini oke ya. Hmm, memasang 4 biji tulangan 36 tadi oke. Selanjutnya titik pusat gaya desak atau mencari nilai G tadi. Nah, titik pusat ini memakai pengetahuan kita di mekanika bahan atau di statika ya. Untuk dua luas gabungan, dua atau lebih ya gabungan, manakah titik beratnya? Maka titik berat itu biasanya ditentukan dengan koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa, begitu ya, agar mudah menentukannya. Nah, tadi kita lihat barangnya ini sudah pasti kalau secara X, sumbu X ya, dia pasti di tengah-tengah sini karena dia segi 4 dan lubangnya sama ya, lebarnya 140, yang dicari tinggal berapa dia dalam sumbu tegak, sumbu X, sumbu Y ya, sorry. Nah, jadi Y saja yang kita cari. Maka rumus Y sama dengan mencari Y sama dengan sigma A kali Y, maksudnya jumlah dari A1 kali Y1, kemudian dibagi dengan jumlah A keseluruhan. A1 itu misalnya ini ya. Misalnya A1 ini, kalau kita membuat koordinatnya 0 itu ada di sini, maka A1 itu kan letaknya di tengah sini ya, di tengah sini, berarti 100 bagi 2, 50 lah. Dari sini naik ke atas 50, tambah dia turun ke 0, 121,9. Berarti Y1 sama dengan 221,9. Dihitung dari nolnya di sini. Sini. Atau dibalik, kalau nolnya di sini, seperti ini ya, nih, nolnya dia misalnya di atas. Ya. Maka Y ini adalah sama 100 ini dulu ya, 100 ya, kalau 100 ke sini, masih ada lagi ke sini. Nah, ke sininya adalah eh, harus menghitung A2 ya. Dan yang luasan 2 ini dihitung titik beratnya dari sini, titik berat A2 ke sini adalah 121,9 bagi 2 di sini. Itu jaraknya dari pusat sini ke sini, ke A1. Tambah tinggi A1. Berarti 100 tambah 121,9 bagi 2. Nah, ini Y2. Y1 dihitung dari sini berarti A1 bagi 2. Cuma 50 ya. Kalau 0,0-nya di sini. Baik, kita lihat saja. Yang pertama, berapa luas A1? Luas A1 adalah 170 kali 100. Ini 170 kali 100. A2 berarti 450 kali 121,9. Ya, yang A1 adalah 17.000, yang A2 adalah 54.855 milimeter persegi. Nah, lalu yang A1 tadi adalah setengah dari 100, yaitu 50. Kemudian ini Y1. Kemudian Y2 adalah
100 tadi tambah setengah dari 121,9. Dibagi dengan sigma A. Sigma A yaitu 4. Oke. Nah, ini harusnya bukan 40.000 ya, dia 17.000 saja. Nah, begitu. A1 tambah A2. Hasilnya adalah 134,7 milimeter. Baik, coba kita hitung saja dalam Excel. Siapa tahu salah tadi karena ada angka yang keliru. Kita hitung dulu dalam Excel. 1.700, kemudian ada 50, tambah 54, 855, kali 200, tambah 0,5, kali 121,9. Di bawah ini 1.700 tambah 54, 855. Baik. Pertama ini dulu ya. 30 kali 50 tambah 54, 855 kali dalam kurung 100 tambah 0,5 kali ini ya kita kurung. Nah, lalu bawahnya semuanya ke 17.000 ditambah 0,4 tambah kembali dengan sama dengan ini tambah ini tutup kurung dibagi bawahnya dengan 134,7. Benarkah hasilnya tadi? Tadi ya 134,7. Iya benar. Berarti ini tadi benar diganti ya. Tadi 4.000 ganti dengan 17.000. Benar. Jadi nilai J yang ini atau jarak ke titik pusat bidang desak ini terhadap eh, serat terluarnya, serat paling tingginya ya, adalah Y nilainya 134,7. Lalu lengan momen atau Z dengan diperoleh nilai Y tersebut, maka lengan momen Z adalah Z sama dengan D dikurang Y.
yaitu jarak pusat besar atau ND terhadap NT. Z sama dengan D dikurangi Y, di mana D tadi tinggi efektif balok beton 610, Y baru saya dihitung 134,7, selisihnya adalah 475,3. 610 yang ini tadi. Ini 610 ya. Terus Y-nya ini tadi hasil kurangnya adalah 475,3 milimeter Z atau dengan momen. Jarak pusat besar dengan pusat tarik. Selanjutnya menghitung momen nominal atau MN. Menghitung kapasitas momen ideal atau MN, di mana MN sama dengan NT kali Z atau ND kali Z juga sama. NT tadi dari kapasitas kuat tarik baja 12.221,4. NT kita lihat nih, ya bukan, ini ya 1.221,4 hasil dari AS kali FG. Eh, Z tadi kita dapat adalah nilai ini ya, 475,3 dalam satuan milimeter, kita rubah menjadi satuan meter. Maka ini bagi 1000 hasilnya 0,4753. Nih, kalikan dengan NT 1.221,4, hasilnya 580,3 kilo Newton meter. Terus eh, momen tahanan atau MR yang ditanyakan tadi ya. MR sama dengan nilai konstanta konstanta P ini dihargai 9,8. 0,8 kali MN momen nominal. Momen sebenarnya yang sanggup dipikul ya. Sedangkan momen tahanan dianggap dia cuma 80% saja. 20% itu mungkin untuk penjagaan, untuk mungkin apa ya, ya keamanan lah. 80% saja kita ambil dari nilai MN ini, maka 0,8 atau 80% kali 580,3 hasilnya 484,42 kilo Newton meter ini nilai MR, moment resistance ya. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan cek ulangan, yaitu memeriksa persyaratan batas penulangan AS maksimum. Kita lihat pada di buku ya pada tabel 51 ini disediakannya nilai AS max untuk balok T, ini masuk kategori balok T ya. Balok T eh, tabel ini menyediakan 1, 2, 3, 4, 5 pilihan FC aksen ini ya. Dari 17, 20, 25, 30 sampai 35 MPa, dan masing-masingnya diberi 4 pilihan FY batu baja, yaitu 240, 300, 350, 400. Nah, yang eh, setiap pilihan ini memberikan satu rumus. Maksudnya kalau dia FC-nya 17, terus FY-nya adalah pilihan yang 400, maka rumusnya ini. Dan seterusnya. Nah, kebetulan dalam kasus kita, FC Adsen adalah 20 MPa.
terus FY-nya adalah 300 yang ini, maka kita akan menggunakan rumus ini. AS maksimum sama dengan 0,0425 kali K2. Nah, dari K ini eh, akan kita lihat nilai konstantanya ada 8 macam ya. Jadi tiap rumus tidak sama K berapa dia kenanya. Dari K1, misalnya ini ya, ini di FC17 dia cuma daerah K1, K2, K3, K4. Nggak mungkin kita pakai rumus K8, K6, dan seterusnya. Jadi lihat saja di sini, kemudian sambungannya ke sini biasanya. Nah, kebetulan kita adalah kena K2 berarti yang ini. K2 adalah sama dengan HF dikali B ditambah BW kali dalam kurung 0,567 kali D per HF tutup kurung dikurangi BW. Nah, ini rumus ini kita pindahkan ya ke sini. 0,4 sebentar ya. 0,0425 ini adalah ini tadi ya 0,0425 dikali K2. K2 adalah HF. HF-nya 100 tadi. Kali B. B-nya 170 tambah BW 450. Ini 170 yang coakan di atas, 450 adalah yang paling bawah, yang seluruhnya lebar balok, kali 0,567. 0,567, tetapkan D, D-nya 610, tinggi balok, efektif. Di gambar paling atas ya, gambar soal. Kemudian eh, dibagi HF, half length-nya cuman 100 tadi. Kita lihat HF itu yang ini. Nah, nah, F nih, tinggi flange 100 dikurangi eh, satu satu ini nilainya adalah 500 5425 mm persegi. Ini adalah AS maksimum. Maksimum nilainya segitu. Dan sementara kita punya nilai AS yang terpasang adalah 4D36 tadi ya, nilai AS-nya atau luas penampangnya 4071, masih belum melewati dari nilai maksimumnya 5425, berarti ini oke. Demikian penjelasan untuk
soal ini, soal berapa ya? Contoh soal 3.3 atau contoh soal 5.3 dalam diktat. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lain waktu dalam kebaikan dan iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.